Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Aisyah, dosen PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran mata kuliah bermain dan permainan, pembelajaran yang telah saya lakukan di masa sebelum pandemi COVID, secara offline atau tatap muka yang dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Deskripsi mata kuliah bermain dan permainan. Mata kuliah bermain dan permainan ini membekali mahasiswa untuk memahami arti, manfaat, karakteristik, dan tahap perkembangan bermain anak, serta mahasiswa dapat merancang dan mempraktekkan kegiatan bermain dan permainan anak yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak, yaitu agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial, dan emosi, serta seni. Capaian kemampuan yang diharapkan dalam materi mata kuliah bermain dan permainan adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan secara teori arti dan manfaat bermain, menjelaskan beberapa konsep teori bermain, tipe dan fungsi bermain untuk anak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengamati, membandingkan karakteristik bermain anak berusia lahir sampai 6 tahun dan menganalisis perbedaan karakteristik bermain anak sesuai dengan pendapat para ahli. Yang ketiga, memilih metode bermain yang tepat untuk digunakan dalam proses belajar anak usia dini sesuai dengan kategori usianya. Keempat, memanfaatkan dan merancang bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain dan menciptakan alat bermain dari bahan alam dan bahan sisa. Kelima, mahasiswa merancang dan mempraktekkan kegiatan bermain dan permainan yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah bermain dan permainan adalah: 1. Arti dan manfaat bermain bagi anak. 2. Karakteristik dan tahap perkembangan bermain anak. 3. Kreativitas anak. 4. Gerak dasar bermain anak. 5. Lingkungan belajar dan bermain anak. 6. Ragam permainan anak sesuai perkembangan anak. 7. Prinsip dan peran guru dalam kegiatan bermain. 8. Pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. 9. Strategi pembelajaran melalui kegiatan bermain. 10. Metode dan teknik bermain serta penerapannya. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan dalam mata kuliah bermain dan permainan. Metode pembelajaran digunakan bentuknya adalah tatap muka dengan model diskusi, presentasi, curah pendapat, ceramah, serta bentuk penugasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam mata kuliah bermain dan permainan. Sistem penilaian mata kuliah bermain dan permainan. Kriteria penilaian yang digunakan adalah tes dan non-tes. Untuk penilaian tes berupa bentuk soal tes tulis untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi-materi atau konsep-konsep dalam mata kuliah bermain. Dan untuk penilaian non-tes, penilaiannya meliputi: 1. Performa mahasiswa saat presentasi. 2. Performa mahasiswa dalam mempraktekkan tugas merancang kegiatan bermain dan permainan. Di awal pembelajaran mata kuliah bermain dan permainan,
Saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa dengan mengajak mereka menyanyikan beberapa lagu anak dengan harapan mahasiswa memiliki bekal dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan anak dengan cara yang menyenangkan dan berkesan bagi anak. Dan mahasiswa akan mendapatkan gambaran tentang bentuk pengajaran seperti apa yang akan mereka berikan kepada anak usia dini saat mereka nanti akan menjadi pendidik anak usia dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, tepuk ngeril. Kalau kau suka hati, tepuk mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Oke, alhamdulillah. Di awal perkuliahan, cara penyampaian materi yang biasa saya berikan adalah dengan ceramah yang berisi tentang pembahasan pokok-pokok bahasan dari materi nantinya yang akan dijalani oleh mahasiswa dan hal-hal yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri. Oke, bermain bebas dan bermain terpilih. Nah, kira-kira ini dikelompokkan kenapa sih ada pengelompokan bermain bebas dan bermain terpimpin dalam bermain? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Oke, Cici. Saya bermain bebas, bermain tujuannya untuk menyenangkan. Sedangkan pada bermain terpimpin itu mempunyai tujuan yang nantinya mempunyai aturan yang dilakukan. Terus juga permainannya terpimpin terus teratur. Gitu ya, jadi ada aturan yang membatasi anak-anak. Kira-kira yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Mel? Hanu? Gimana? Samanya gimana? Oke, itu beda jawabannya. Kalau Hanu kan ada gurunya. Harusnya percaya diri gitu, coba. Kalau bermain bebas Oke. itu bebas aturannya dari anak-anak sukarelawan. I see, oke. Kalau bermain disiplin itu dari gurunya dan gurunya juga mempunyai aturan. Oke, that's right. Ya, digabung jadi antara pendapatnya Cici dan pendapatnya Hanu menjadi jawaban yang oke. Bagus sekali. Jadi kalau permainan bebas itu anak boleh memilih sendiri. Oke. Ya, kegiatan yang diinginkan serta alat-alat yang akan digunakan. Bermain di
kebebasan diberikan adalah kebebasan yang tertib, yang bertanggung jawab. Artinya meskipun anak-anak juga bermain bebas, tetapi harus tetap ada aturan. Contohnya bermain apa? Bermain seluncur, tetap harus ada aturan. Salah satu aturannya apa? Bergantian, tidak boleh dan sebagainya, gitu ya. Karena hal itu karena kita ingin membentuk kebiasaan anak untuk disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian bermain dengan alat, salah satunya mungkin bermain dengan pasir yang ada di depan sekolah, menggunakan alat-alat yang digunakan untuk mencetak. Kita selesai bermain, anak-anak sudah terbiasa dibuat kesepakatan untuk mengembalikan kembali perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk bermain. Ya. Jadi kebebasan itu tetap menjadi sebuah kebebasan yang tertib dan bertanggung jawab. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bermain bebas. Kira-kira apa sih bedanya bermain bebas dengan bermain tertib? Kalau bermain terpimpin itu ada aturan yang kemudian permainan dan alat permainan diciptakan oleh guru. Siapa yang bisa memberi contoh? Jangan cicil lagi dong. Yuk, silakan. Oke, good. Sepak bola itu ada aturannya. Salah satu aturannya adalah jumlah pemain, siapa menjadi tim A, siapa menjadi tim B, ya. Kemudian menentukan siapa wasitnya, ya kan? Kemudian kartu merah itu diberikan kesepakatan, artinya untuk apa? Kartu kuning untuk apa? Bagus sekali. Itu namanya melatih anak-anak untuk mentaati aturan. Contoh lain coba, permainan dan alat diciptakan oleh guru, salah satunya apa? Permainan apa? Udah? Bermain kasih itu kan permainannya cenderung sudah tersedia ya. Sekarang kita masuk ke permainan dan alat yang diciptakan oleh guru. Contohnya seperti apa? Oke, silakan nih. Oke, bermain estafet. Oke, guru seperti apa itu nih? Bermain kelompok, biasanya memulai dari sebelah sini, terus nanti diumpankan kepada temannya teman lainnya untuk bisa sampai kepada finish. Ya, Oke, good. Berarti karet itu terus kemudian start finish itu berarti didesain oleh guru. Oke, bagus sekali. Ya. Guru TK harus kreatif. Nah, ini kuncinya, gitu ya. Guru TK lebih kreatif menciptakan permainan dan alat agar kegiatan pembelajaran tidak membosankan. Tadi ada sepak bola, ada bermain kasih. Kalau bermain apa namanya kasih? Kasih tadi si Indah. Oke, yang lain. Kira-kira permainan apa ya yang bisa didesain oleh guru? Kan banyak. Jalan tikus seperti apa itu, Indah? juga membuat jalan Oke. yang apa ya, ada liku-likunya terus guru meminta anak itu menyebutkan mana yang gambarnya ini, mana yang gambarnya ini, terus anak disuruh jalan untuk menuju gambar tersebut. I see. Itu juga by design atau dibuat atau diciptakan oleh guru. Besok sudah bermain estafet, besoknya lagi bermain jalan tikus, besoknya lagi bermain apa lagi? Yang diciptakan oleh guru. Bermain drama, oke, bagus. Bermain drama contohnya bagaimana itu? Oke, ya. Jadi anak-anak tiap hari atau mungkin beberapa minggu sekali bermain peran sesuai dengan tema. Lalu jadi antagonis aku, jadi yang marah-marah. Aku jadi mama yang suka marah. Ya. Besok aku berubah lagi, aku besok menjadi burung yang nakal yang suka mematok
polisi, gitu ya. Kapan hari mungkin bermain peran menjadi pedagang dan penjual. Itu adalah bagian dari budaya yang kreatif dalam mendesain kegiatan bermain. Ya. Jadi paham ya, kalau anak-anak kegiatan bermain terpimpin itu ada peran guru. Jadi guru mendesain, guru membuat aturan dan menyepakati aturan tersebut bersama anak. Tetapi kira-kira guru memberikan banyak intervensi apa enggak? Terlalu banyak intervensi atau menjadi seorang fasilitator? Ya, jadi ada bedanya antara bermain bebas dan bermain terpimpin. Ya, ada kegiatan yang memang sengaja dibuat oleh guru ya. Nah, ini adalah aktivitas permainan terpimpin. Nah, yang dapat membantu guru menciptakan permainan. Ada apa saja? Permainan dengan permainan bentuk kemudian permainan mengasah indera. Oke. Ini adalah contoh permainan dalam lingkaran. Ya, anak bermain dalam lingkaran dengan aturan tertentu. Contoh bermain kucing-kucingan dan tikus. Jadi ada yang berperan jadi kucing, ada yang berperan jadi tikus. Ini kategori dalam permainan terpimpin, permainan dalam lingkaran. Nah, ini permainan dengan alat. Jadi anak-anak menggunakan alat-alat yang ada, tetapi dengan pengawasan guru, gitu ya. Sehingga penggunaan alat-alat ini bisa tetap diawasi oleh guru. Jadi ini mereka ada jadi tukang, gitu ya, jadi tukang bengkel, terus jadi apa ini ya satunya ya kira-kira? Jadi set, gitu ya. Dan alatnya memang bagus ya, gitu ya. Selama saya beberapa kali survei sekolah-sekolah, gitu ya, saya belum nemu yang permainan begini, gitu ya. Jadi kayaknya memang adanya di luar negeri. Jadi permainan dengan angka. Jadi jelas gitu ya, kalau permainan dengan angka berarti yang digunakan adalah ada bermain ada bermain mencocokkan atau memasangkan angka-angka sesuai dengan jumlah bundanya, gitu ya. Kalau ada angka 5 nanti ditempel atau dicari angka 5. Jadi anak-anak disediakan kotak khusus untuk menyimpan angka. Ini adalah permainan dengan gitu ya. Ada berbagai macam bentuk. Contohnya siapa yang bisa memberi contoh permainan dalam bentuk nyanyian? Ayo. Jangan ragu-ragu. Ayo angkat tangan. Oke, coba swing itu gimana caranya? Mainnya pertama ada batu atau apa dulu, terus dibentuk temannya, salah satunya ada di tengah. Nah, itu saat itu permainan dimulai, itu sudah mulai menyanyikan lagu Jebak-Jebak Suweng. Setelah lagunya selesai, anak yang di tengah itu menebak si bendanya itu sudah ada di siapa. Oke, jadi cublak suweng ngeteng kelenter. Terus bermain apa lagi? Jadi ini ada bermain musik, kemudian ada temannya ya. Ini berbeda loh ya. Kawan semua senang kita bertemu. Beda kan? Kawan semua senang kita berbeda ya. Ini bagian dari bagaimana bermain dengan nyanyian, sekaligus mengajarkan anak terhadap kesadaran bukan atau irama. Kawan semua ya, dia harus menyamakan suara temannya dengan jelas, gitu ya. Atau mungkin dengan alat-alat bekas. Pakai apa itu? Kawan semua senang kita tidak semua lo bisa begitu. Ya, jadi itu butuh kemudian dengan apa? Kentongan. Ya, kentongan. Kawan semua. Terus pakai apa lagi? Oke, boleh. Atau pakai kaleng gitu ya.
Jadi kalau itu mainannya ada apa ya kira-kira yang jureng gitu ya? Apa itu namanya? Biasanya kalau jerambe itu ada ya. Nah ini lomba bentuk, permainan bentuk lomba. Contohnya siapa yang bisa angkat tangan? Oke silakan. Oke dalam karung. Kira-kira kalau dalam karung apa yang perlu diperhatikan? Yuk. Oke good. Tingginya karung. Jangan sampai tingginya karung itu lebih. Anak bisa anak nggak bisa. Lomba anak masuk ke dalam. Oke good. Yang perhatikan. Yang kedua. Dua yang harus diperhatikan. Tuh. Jarak antara anak satu dengan yang lain. Jangan sampai pepet. Jarak. Aturan lagi kan? Kira-kira yang memfasilitasi siapa? Ya? Dia apa lagi ya? Ini penting juga. Oke, Bu, tempat bermain harus tepat ya. Kemudian apa lagi? Data. Kemudian supaya aman anak-anak jika. Next. Ini satu lagi. Ini terkait sesuatu yang mungkin beberapa anak sensitif. Kira-kira masalah apa? Oke, good. Bahan karungnya. Jadi jangan bekasnya pupuk, pestisida. Nah, ada kendala untuk lombanya anak-anak. Bisa jadi nanti mereka alergi, gatal-gatal, bahkan ke keracunan. Jadi Anda harus perhatikan bekas karung untuk apa? Ya, jangan-jangan nanti ada anak yang sensitif. Akhirnya setelah bermain dia. Inilah gunanya guru sebagai fasilitator. Jadi ini perlu dikoordinasi, perlu di-create oleh guru agar memang benar-benar permainan berbentuk lomba ini aman untuk anak. Ini juga ada ini sederhana gitu ya. Mungkin dikasih beberapa titik terus kemudian mereka lari, tetapi jaraknya tidak boleh jauh-jauh. Kita juga harus mengukur kemampuan anak. Jangan disuruh lari 50 kilometer. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, ini salah satu jenis permainan tertib yang didesain oleh guru dan memiliki aturan-aturan yang disepakati bersama. Permainan mengasah panca. Ada sesuatu yang harus benar-benar Anda perhatikan. Karena tidak semua anak itu memiliki panca indera atau kemampuan untuk mengenali sesuatu yang sama. Itu terkait apa? Terkait mungkin permasalahan anak. Karena beberapa anak juga memiliki bagian tubuh atau panca indera yang sensitif. Contoh gitu ya, mungkin ada anak ketika Anda ingin bermain tebak, Anda mengumpulkan jeruk, apel, durian, kan sudah punya khas ya, bau yang khas gitu ya. Kadang tapi ada beberapa anak yang memiliki alergi sehingga dia tidak bisa kena baunya, tidak bisa keliling-keliling, bahkan bisa pingsan. Itu tugasnya guru sebagai fasilitator untuk benar-benar mengetahui kira-kira anak-anak itu tidak suka apa atau dia alergi dengan sesuatu ya. Sehingga kemarin waktu kita ujian gitu ya kan ada soal salah satu itu ya. Itu macam-macam, ada yang parfum segala macam gitu ya. Padahal Anda juga harus tahu ada beberapa anak juga yang mungkin alergi dengan bau-bau tertentu. Karena kalau saya sendiri beberapa bau parfum itu langsung pusing gitu ya. Anda harus ada itu juga. Kemarin saya cek ini kurang memperhatikan dari segi keamanan anak. Dia parfum itu kan juga mengandung kenapa nggak pilih sesuatu yang alami ya? Mungkin bunga asli, mungkin masakan, kira-kira baunya misoto, ya
Edwin. Kemudian buat lagi deskripsi singkat, dimana saya sudah kasih contoh nama permainannya apa, nama kelompoknya apa, tujuan bermain itu, tujuan kegiatan bermainnya untuk apa, kemudian skenario atau langkah-langkah kegiatan, ya, dipresentasikan di kelas dan dikomunikasikan dengan video. Jadi nanti kelompok yang presentasi silakan meminta tolong pada temannya. Are you ready? Presentasi kelompok 1. Saya akan mempresentasikan permainan dalam lingkungan. Silakan. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan menyusun makalah yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan materi yang sudah disampaikan dalam RPS mata kuliah bermain dan permainan. Dan mahasiswa akan melakukan kegiatan presentasi bergantian sesuai dengan materi yang sudah didapatkan oleh kelompok masing-masing. Pada kegiatan presentasi, mahasiswa akan melakukan kegiatan presentasi di mana dosen menjadi fasilitator di dalam proses presentasi tersebut. Pada proses presentasi tersebut terjadi proses interaktif antara dosen, mahasiswa maupun audien peserta presentasi. Permainan terpenting dalam lingkaran. Jadi sebelum bermain itu kita membentuk lingkaran dan pada saat membentuk lingkaran dan bernyanyi bersama, kemudian kemudian guru memberi aba-aba berupa tiupan fluid atau langsung dengan ucapan atau misalnya. Dalam mata kuliah bermain dan permainan, mahasiswa diberikan tugas UTS berupa tes soal tertulis. Dan pada ujian akhir semester, mahasiswa diberikan tugas berupa penyusunan kegiatan bermain dan permainan serta bagaimana nanti mahasiswa mampu mempraktekkannya pada anak usia dini. Allah ma'asobirin ya Allah. Praktek pengajaran mata kuliah bermain dan permainan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.